Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Problemnya apa? Kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi. Mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di channel Jenderal. Kali ini Kang Deddy Mulyadi, singanya Pajajaran, tetap kekeh, tetap berdiri dengan pedomannya atau mindsetnya sendiri tentang rapat di kantor-kantor wali kota atau bupati sendiri. Tidak mau di hotel. Kenapa? Karena anggaran sudah pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hutang kepada kantor BPJS sebanyak 360 miliar. Bayangkan, uang nggak sedikit. Di samping juga bisa memotong anggaran untuk mengefisiensi anggaran-anggaran, lebih lebih memperkecil pengeluaran daripada untuk menghambur-hamburkan uang. Itulah mindset Kang Deddy Mulyadi untuk rakyat kembali lagi. Di samping itu, daripada uang keluar di hotel atau di apa yang kepentingannya jauh lebih kurang dibandingkan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, puskesmas, ataupun jalan termasuk drainase. Begitu juga dengan membantu rakyat kecil, bisa dikasihkan uang yang mungkin kurang, ekonomi yang terlalu sulit bagi mereka-mereka yang kurang. Bagaimana? Kita lihat videonya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Semoga sehat selalu seluruh warganet dimanapun berada. Terima kasih ya. Selamat bermalam minggu. Hari ini di rumah nih. Malam pulangnya jam 2 dari Kerawang. Susah kalau pulang kegiatan itu, di jalannya itu harus melewati histeria orang. Terima kasih pada seluruh warga yang begitu mencintai apa yang saya kerjakan. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya, kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, kemana-mana untuk cari solusi, dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya, kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi. Mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Waduh, belagu banget ya.
Ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Ya, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Ini boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Mendagri Tito izinkan seluruh Pemda gelar rapat atau kegiatan lain di hotel dan restoran. Ngawur ya. Loh, katanya efisiensi, nggak jadi. Atau kebijakannya sudah masuk angin oleh pengusaha-pengusaha itu. Pak, rapat di hotel restorannya aja Pak. Aku nggak dapat duit nih Pak, nggak dapat masukan. Jangan-jangan gitu Bang. Jangan-jangan gitu malah. Dulu katanya Pemda, pemerintah nggak boleh gelar rapat di restoran, di hotel karena efisiensi anggaran. Loh, sekarang kok diperbolehkan? Dengan alasan itu apa namanya, untuk memberi pemasukan kepada hotel dan restoran ya. Bullshit. Apa kegiatan rapat pejabat itu satu-satunya penghasilan dari hotel dan restoran Pak? Enggak kan? Yang harus diperbaiki itu kepariwisataannya, agar banyak wisatawan yang datang ke tempat itu, menginap di tempat itu, makan di tempat itu, begitu. Marketing ya. Aduh, efisiensi kok malah nggak jadi, gimana tuh ya? Nggak kuat ya Pak ya, hidup beririt-iritan. pejabat atau gini, kalau nggak rapat di hotel, nggak rapat di restoran, nanti nggak bisa SPJ dan anggaran. Kalau rapat di kantor kan nggak bisa di SPJ kan. Kalau rapat di hotel restoran kan di SPJ kan. Andaikan sewanya 10 juta bisa dihargakan 30 juta, begitu ya. Ya, menota lah. Alah, dah nggak usah efisiensi segala, udah percuma. Toh pejabatnya juga nggak betah ya, hidup apa adanya, harus mewah. Plain plan. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Iya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi Ngabisin uang anggaran.
studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel. Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi. Imron menegaskan selama ini persepsi publik terhadap kegiatan pemerintahan di hotel kerap dipandang negatif seolah-olah hanya untuk kesenangan para pejabat. Padahal ia mengatakan pelaksanaan acara di hotel justru memudahkan tata kelola anggaran terutama dalam pelaporan ke lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Imron, biaya kegiatan yang dilakukan di kantor pemerintahan justru lebih sulit dipertanggungjawabkan secara administrasi. Setiap komponen pengeluaran seperti makanan, minuman, sewa alat, hingga dekorasi harus dilaporkan satu persatu dengan bukti terpisah. Berbeda jika acara digelar di hotel yang biasanya memberikan rincian biaya dalam satu paket lengkap. Ia juga menambahkan pelaksanaan acara di hotel turut memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya industri perhotelan yang sempat terpukul akibat pandemi. Namun demikian, Imron menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Rapat di hotel yang mungkin jauh tidak lebih penting. Karena apa? Karena keputusan rapat bisa diambil di kantor, di wali kota, kantor bupati, atau kantor-kantor yang lainnya. Tidak harus di hotel. Kenapa harus menuntut di hotel? Kekeh Kang Deddy Mulyadi, si maung singanya Pajajaran yang sangat solid, yang melebihkan efisiensi daripada pengeluaran untuk yang rapat-rapat di hotel. Karena apa? Karena mengefisiensi pengeluaran itu jauh lebih besar dibanding pemasukan sementara ini. Hutang saja 360 miliar. Bayangkan, uang yang bukan sedikit lagi-lagi. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak berpikir jelek atau buruk. Karena apa? Mindsetnya pasti di masyarakat. Efek samping dari hutang 360 miliar ke BPJS itu menghambat rakyat kecil yang hutang, yang mau periksa untuk kesehatannya melalui BPJS pasti terancam. Itu mindset Kang Deddy Mulyadi, singanya Pajajaran. Sangat luar biasa, sangat dominasi, sangat luar biasa. Dibanding pemikiran yang maunya rapat di hotel, nanti sewa kamar 10 yang diisi 7, itu KDM yang tahu, itu semua sudah tahu. Terus uangnya bisa mungkin masuk kantong sendiri. Apa itu namanya tidak koruptor? Ingat, kerjasama Kang Deddy Mulyadi dengan KPK itu menghasilkan 6 miliar atau berapa, kurang lebihnya 6 miliar. Itu bisa terselidiki siapa dibalik koruptor tersebut. Kita nantikan video-video selanjutnya untuk membahas siapa dalang dibalik semua ini. Setelah Kang Deddy Mulyadi mendapat cecaran sana sini tidak mau rapat di hotel, kenapa? Pertanyaannya hanya satu. Terus kenapa kalau rapat di hotel saya cancel, saya tiadakan untuk rapat saja di kantor balai kota ataupun kantor bupati? Karena sudah ada kantor. Kang Deddy hanya satu, selain mengefisiensikan anggaran pengeluaran, beliau juga menghentikan aksi para koruptor yang mau menyewa kamar lebih tapi isinya cuma 10 kamar, 15 yang diisi cuma 11, 12. 3 kamar itu baru kamar, belum makan, belum yang lain, termasuk toilet di hotel sangat luar biasa. Sedangkan toilet warga masyarakat Jawa Barat
belum tentu semuanya punya toilet. Itu mindset lagi-lagi. Pemikiran Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Selalu kembali untuk rakyat. Beliau juga merasa saya ini dipilih rakyat. Amanah ini untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kebijakan Bung Karno turun kepada Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang sangat elegan, sangat luar biasa, karismatik ini. Semoga warga Jawa Barat selalu mendukung kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi, sang maunya, sang maestro, singanya Pajajaran di saat ini. Terima kasih. Salam.